Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta berencana memberlakukan kembali aturan larangan membawa telepon seluler atau ponsel ke sekolah. Tak hanya ponsel, sejumlah perangkat elektronik canggih lainnya juga ikut dilarang. Terkait rencana aturan tersebut, Dinas Pendidikan meminta masing-masing sekolah untuk memfasilitasi kebutuhan komunikasi pelajar dengan wali murid ketika jam sekolah. Beredarnya video asusila pelajar DKI yang dilakukan di dalam kelas juga menjadi salah satu alasan Dinas Pendidikan menerapkan kembali aturan tersebut. Tak hanya untuk mencegah penyalahgunaan, rencana Dinas Pendidikan itu juga bertujuan untuk membiasakan pelajar hidup sederhana. Sementara itu, kalangan pelajar sendiri menolak aturan tersebut. Mereka menilai ponsel saat ini bukan lagi barang mewah karena mampu dimiliki hampir seluruh kalangan. Selain itu, ponsel kini juga dianggap sudah menjadi kebutuhan utama bagi mereka, sebab selain untuk komunikasi, ponsel yang dilengkapi layanan internet juga berguna untuk menunjang kegiatan belajar mereka di sekolah. Sementara atas penyalahgunaan ponsel, menurut mereka itu lebih pada individu masing-masing sehingga jangan disamaratakan. Betul, tidak begitu, Pak? Betul. Jadi memang untuk MBS kita dari dinas hanya warning pada sekolah-sekolah. Seperti itu. Oke, baik. Kalau Mbak Retno sendiri bagaimana melihatnya, bahwa ini kan tadi dibilang bahwa sudah mengikuti zaman, harus mengikuti zaman. Lalu bagaimana ini melihat SMP SMA ini, apakah memang handphone itu sangat krusial begitu buat anak-anak ya? bagi anak-anak? Buat anak-anak ya. Saya kalau ngobrol sama murid-murid saya ya, mereka sulit sekali dipisahkan dari itu dan memang mereka lahir di era itu gitu. Jadi kita sebenarnya tidak bisa mencegah dan menghindari. Justru yang perlu sebenarnya kita lakukan adalah bagaimana kita mengawasi ya, dalam arti bikin kesepakatan dengan anak-anak. Misalnya begini, di kelas kalau bunyi SMS atau bunyi telepon, kalau telepon itu tidak digetarkan, apa kemudian sanksinya misalnya. Jadi artinya anak-anak juga harus dididik untuk punya etika. Ketika belajar ya nggak boleh dong dihidupkan. Bukan berarti ya harus mati, oke di silent misalnya. Kemudian dia hanya boleh gitu misalnya menggunakan ketika jam istirahat tentunya ya, membuka, melihat gitu ya. Kemudian anak-anak sekarang itu kalau sekolah pada bawa box makan ya. Jadi mereka sebenarnya ketika istirahat sambil makan, mainannya pasti ya itu handphone gitu ya. Jadi memang udah dunianya, dia nggak bisa. Kalau tadi kata Pak Tajudin ini kan sedikit mengurangi waktu istirahat gitu. Akhirnya anak jadi kurang fokus. Kalau Mbak Retno sendiri bagaimana melihat alasan ini? Sebenarnya enggak, malah mereka itu kalau nggak bawa HP katanya udah kayak orang bego gitu dia merasanya gitu. Jadi anak-anak ini betul berbeda dengan cara kita memandang alat komunikasi ini ya. Mereka itu memandangnya adalah pada sudut-sudut pandang yang mungkin kita tidak pahami sebagai orang yang tidak lahir pada era ini gitu. Jadi buat mereka mencari apapun bisa di sini. Terus bagaimana misal update status begitu ya, hal-hal yang buat mereka itu adalah dunianya gitu. Jadi kalau buat saya sepanjang mereka masih bermain, bergaul, bersosialisasi dengan pihak lain, tapi tetap memegang handphone ya nggak ada masalah juga. Mendengarkan musik juga loh. Jadi handphone itu juga digunakan anak-anak untuk mendengarkan musik. Di kelas saya kalau sedang latihan mereka mengerjakan tugas, maka boleh mendengarkan musik tetapi pakai earphone gitu ya, pakai handphone. Terus HP-nya kan, nah nanti dia juga akan cari jawaban misalnya dengan browsing untuk sebuah analisa. Jadi belajar itu kan malah jadi menyenangkan gitu. Kita memasuki dunia mereka dan mereka menikmati itu gitu. Jadi belajar ini memudahkan mereka, dan saya sendiri juga hampir tidak percaya kalau dulu saya dapat tugas satu, kayaknya berat betul, tapi buat mereka tidak, karena terbantu oleh alat-alat ini. Baik, Pak Tajudin bagaimana nih melihatnya? Di satu sisi Anda melihat bahwa penggunaan gadget telepon seluler ini takutnya ini mengurangi fokus mereka, ataupun ternyata ini menggunakan handphone bisa mendengarkan lagu malah membuat mereka lebih fokus begitu. Apakah nantinya aturan ini akan diperbarui atau bagaimana? Jadi kan saya katakan tadi ini kan bagaimana MBS tadi, di mana sekolah-sekolah yang tidak bisa mengkondisikan seperti yang Bu Retno katakan, kenapa tidak gitu loh. Tetapi siapa yang bisa menjamin? Itu loh permasalahannya. Apakah memang sekolah itu sudah bisa menjamin seperti apa yang idealnya disampaikan Ibu Retno tadi? Seperti itu gitu. Kalau memang itu ada jaminan seperti itu ya saya rasa nggak ada salah, ya silakan saja gitu. Baik, Pak Tajudin, ini kan sebenarnya bukan wacana yang baru ya. Sebelumnya beberapa tahun yang lalu juga sudah pernah diwacanakan untuk melarang handphone. Ini sebenarnya permasalahannya di mana kok sepertinya larangan ini diulang lagi, bagaimana ini? Ya, jadi bukannya diulang-ulang ya, kita mungkin hanya mengingatkan ya. Jadi artinya memang ini masalah-masalah lama, saya katakan tadi ini memang sudah merupakan warning kita yang lama gitu. Namun itu tadi kita kan begitu Mbak, ya nggak di mana. Kalau ada satu masalah kita baru terhentak
ada permasalahan ini. Oh, kita ingat lagi ada satu hal yang memang harus kita ingatkan, sosialisasikan gitu. kembali. Lagi seperti itu. Baik, Mirsa, memang ini sejumlah pelajar menyatakan penolakannya terkait rencana aturan pelarangan penggunaan ponsel di sekolah. Berikut kita lihat pendapat mereka. Ya nggak setuju. Ya soalnya kan kalau misalnya mau jemput kan harus ditelepon kan, terus gimana? Ya makanya itu kalau apa-apa jadi kan jadi susah gitu. Ya nggak setuju. Saya nggak setuju sih sebenarnya, ya kan bukan orang mesum doang yang punya handphone, orang yang baik-baik juga punya handphone, ya gitu doang sih. Nggak setuju sama sekali. Soalnya handphone tuh ngebantu buat browsing juga belajar di kelas. Terus kalau minta jemput atau apa-apa susah. Ya, Pak Tajudin, bagaimana tanggapannya menilai penolakan dari siswa ini? Ya, kalau ditanya anak-anak saya sangat yakin ya, pasti dia akan apa namanya itu akan menolak seluruhnya mungkin ya, bukan, tetapi ya itu tadilah. Dan saya juga ingin sampaikan juga Mbak ya, ini pengalaman di sekolah-sekolah yang mungkin sampai ke kita juga gitu ya, bahwa di samping tadi yang sudah kita bicarakan di awal gitu, ada juga dampak-dampak lain, misalnya kasus-kasus gitu ya di sekolah-sekolah, misalnya hilangnya handphone, tertukar handphone, kemudian apa namanya itu ya terjadi perkelahian dan lain sebagainya gara-gara handphone dan lain sebagainya, itu memang kasual ya, kita tidak meratakan seperti itu, tapi ada juga hal-hal yang seperti bisa ditimbulkan itu, gitu. Karena membawa handphone ke sekolah. Kalau Mbak Retno sendiri bagaimana melihat penolakan dari siswa-siswa ini? Ya, saya sering ngobrol mereka ya, dekat dengan anak-anak ya. Memang anak-anak punya jiwa yang seperti itu. Dan itu wajar ya, karena memang mereka tuh sangat tidak bisa dipisahkan dari handphonenya, memang betul gitu. Kadang-kadang saya juga suka bercanda gitu, nanti kamu itu loh, jadi gagal, nggak bersosialisasi ya, seperti orang yang hanya sibuk dengan, dia bilang, enggak Bu, kita kan menggunakan tidak kemudian melulu itu gitu ya. Terus yang kedua, sebenarnya gini, mereka sendiri merasakan manfaatnya gitu ya, manfaat misalnya dalam mengerjakan tugas, informasi, atau website sekolah ya, misalnya ngecek nilai, kami kan mengirim ke website gitu ya, nanti dia juga bisa cek, barusan kita cek belum keluar kok nilainya misalnya, jadi anak-anak juga bisa melakukan. Terus misalnya gini, loh kok antara edaran sama ini berbeda tanggal, ternyata pernah terjadi, anak-anak mampu gitu melihat, karena antara di website sama surat edarannya ditandatangan berbeda. Jadi juga menumbuhkan rasa kritis banyak. juga. Oh iya, sebenarnya betul. Dan mereka juga misalnya pengaduan-pengaduan gitu ya, kan ada juga dibuka online gitu ya, tanpa harus menyebut nama gitu, bisa pakai ini. Tapi mereka juga melakukan itu gitu loh. Artinya buat anak-anak sebenarnya kalau sebagian besar menggunakan handphone ini untuk hal-hal positif. Kalau dampak negatifnya ada, kita juga nggak bisa elakkan ya. Misalnya saja mungkin banyak anak-anak juga yang mengakses misalnya video-video porno ya, atau gambar-gambar porno. Oke, mungkin ada gitu, tetapi saya yakin jumlahnya tidak banyak. Yang kedua, saya pikir ini kan ketika peristiwa SMP 4 itu, jangan anak-anak disalahkan pindah dari HP ke HP. Justru kenapa Menkominfo di mana waktu itu? Kenapa tidak segera melakukan KIP? Dia kan bisa melakukan itu. Nah, kemudian sebenarnya ada cara lain. Umpamanya memasang alat tertentu, saya lupa ya, tapi saya pernah mendengar itu bahwa dalam sebuah gedung bisa nggak dapat sinyal. Nah, mungkin anak-anak jadi malas juga bawa HP kalau nggak dapat sinyal misalnya, atau di blok sinyal. Di blok gitu. Pada lokasi tertentu. Jadi misalnya di ruang-ruang belajar, andaikan itu memang seperti itu, sebenarnya bisa, tapi mereka tetap bisa menggunakan ketika berada pada zona yang sudah bebas diprotek tadi. Tapi itu juga bisa sebenarnya. Dari siswanya ya jadi nggak bisa digunakan untuk pembelajaran kalau bagi saya. Jadi gurunya juga buat juga saya ya gitu, iya. Nah, artinya kalau memang niatnya tadi ya, ada yang kan data Bapak ada bermacam-macam. Ya mungkin kalau yang bermacam, oke, lihat situasinya. Ya diblok aja bagian itu gitu. Tapi kalau bagi kami yang guru yang ternyata memanfaatkan itu untuk kepentingan pembelajaran, ya sebaiknya tersedia gitu wifi itu, justru itu sangat penting gitu. Dan anak-anak enggak kok, kalau lagi belajar dia matikan gitu. Artinya kan ada aturan di sekolah gitu. Jadi mereka juga patuh terhadap itu. Kalau enggak kan HP-nya diambil. Mereka juga nyadari itu. Ya, Pak Tajudin tadi sudah berbicara soal aturan yang nantinya akan dihimbau ke sekolah-sekolah. Nah, ini apakah dalam aturan ini juga diatur soal sanksi larangan handphonenya, bagaimana nantinya dikenakan ke siswanya? Ya, kalau masalah itu kan itu saya katakan MBS tadi. Jadi bagaimana nanti ya sekolah yang jadi sanksi juga ditetapkan oleh betul, sekolah karena tersebut kan ya? dari dinas kita hanya warning. Oh, begini loh, kondisi begini loh. Kita pernah mengingatkan dulu ini dan lain sebagainya begitu kan. Tetapi lagi-lagi tadi sekolah sangat memahami betul kondisi sekolahnya. Makanya seperti sekolah tadi yang Bu Retno sampaikan itu juga tidak kita salahkan.
Masa orang mau belajar kok dilarang-larang, tidak juga begitu gitu. Namun itu tadi lagi-lagi gitu ya. Jadi sekolah itulah yang paling tahu persis bagaimana keadaan kondisi sekolahnya untuk Apakah dari handphone Dinas gitu. Pendidikan sendiri nantinya sudah mengkategorisasi gitu, sekolah-sekolah mana yang boleh membawa handphone, sekolah-sekolah mana yang dilarang untuk membawa handphone? Apakah sudah evaluasi sendiri terhadap sekolah-sekolah di Jakarta? Enggak. Kalau dari kita tidak bisa memetakan seperti itu ya. Justru kita nanti melihat kondisi realnya seperti apa, barulah nanti kita akan bisa informasikan mana-mana yang sudah melaksanakan ini dan mana-mana yang sudah baik. Bahkan mungkin nanti kalau ada yang seperti idealnya tadi seperti Bu Retno katakan tadi, tidak untuk kemungkinan itu menjadi sebagai percontohan misalnya untuk belajar kita bagaimana sekolah itu bisa melakukan itu gitu kan. Itu mengapa tidak gitu loh. Baik. Nah, hal yang seperti itu kan bisa dilakukan gitu. Oke, Pak Tajudin dan Mbak Reto kita akan lanjutkan, namun kita harus jeda dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Dialog Berita 1. Pak Tajudin, tadi Anda berbicara bahwa nantinya akan diberlakukannya larangan ini akan dikembalikan ke sekolah-sekolah masing-masing. Apakah nanti tidak timbul kecemburuan begitu antara sekolah yang A dengan sekolah yang B? Misalkan sekolah A diberlakukan larangan membawa handphone, namun di sekolah B itu nanti tidak diberlakukan. Nah, ini bagaimana ini mengantisipasi adanya kecemburuan antara sekolah A dan sekolah B ini? Oke. Jadi pertama yang saya sampaikan bahwa Dinas Pendidikan tetap masih mewarning lah kaitan masalah HP ini. Nah, kemudian tadi saya katakan ini kita kembalikan ke sekolah. Nah, boleh saja mereka cemburu gitu. Tetapi kan nanti akan ditanya, kenapa sekolah itu bisa oh dia sudah bisa begini-begini loh. Nah, silahkan sekolah itu. Kalau memang dia bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh sekolah itu, bahwa itu tidak berdampak negatif atau bisa ditekan, bahkan itu sisi positifnya ditonjolkan, silahkan. Nah, jadi kembali lagi kami ingin sampaikan bahwa dalam hal ini yang paling penting adalah sekolah-sekolah coba serius masalah ini. Itu saja. Kalau memang serius, memang itu ada masalah, coba diseriuskan manfaatnya itu. Kalau memang belum siap, ayo kita lakukan jangan sampai berdampak negatif. Nah, itu kira-kira. Apakah nantinya ada kerjasama dari Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah yang belum serius akhirnya ingin menerapkan larangan handphone ini? Pasti kita punya jajaran, kita ada suku dinas, kita ada kasih kecamatan, kita ada pengawas dan lain sebagainya. Jadi semua aparat-aparat yang ada di kita akan coba kerahkan semua berpikir bagaimana agar pemecahan ini bisa bisa dipada oleh keseluruhan lah gitu. Oke, harapan utama Anda Pak Tajudin agar larangan handphone ini bagaimana sih nanti ke depannya? Sesungguhnya harapan kita itu adalah yaitu tadi, handphone itu dimanfaatkan bukan untuk negatif, itu harapan kita sebetulnya gitu loh. Baik, kalau dari Mbak Retno sendiri bagaimana melihat? Buat saya yang penting gini, pihak sekolah ini harus ini bersama ya, kayak tadi memanfaatkan semaksimal mungkin sebenarnya alat komunikasi ini untuk pembelajaran dan untuk menginspirasi anak-anak atau untuk memotivasi anak-anak jadi belajar itu bertambah semangat gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin yang perlu dilakukan adalah ketika meminimalisir ya dampak negatif tadi gitu. Misalnya dari sisi hilang itu pernah sebenarnya kepolisian mengatakan bahwa untuk pencurian pada jarak sekian kilometer itu bisa terdeteksi untuk handphone. Untuk itu maka anak-anak harus mendaftarkan nomor handphonenya, mereknya, jenis. Kalau dia terjadi perubahan jenis HP itu juga harus dilaporkan kepada sekolah sehingga ketika hilang nomornya, jenisnya itu juga segera bisa diungkap. Misalnya soal kehilangan, kalau soal kemudian meminimalisir dampak buruk dalam arti adalah video-video porno atau film porno dan lain-lain, saya rasa ini disinilah peran sekolah itu menjadi penting, dimana kalau melakukan pengawasan atau banyak juga yang melakukan razia pada HP ya untuk lihat file-file gitu ya, tetapi menurut saya itu harus berkesinambungan dan tidak terbaca oleh anak. Jadi kapan kan bisa saja tiap minggu kesekian tiap hari Jumat tinggal dihilangin gitu. Artinya harus ada waktu-waktu yang tidak terbaca oleh anak dan itu harus rutin. Artinya harus ada tenaga lebih. Nah, jadi kalau pihak sekolah mengizinkan penggunaan handphone, maka pihak sekolah juga harus memiliki program untuk melakukan tadi pencegahan atas dampak-dampak negatif. Nah, mengenai dampak positif kan memang harus didorong ya, tetapi kalau jadi ini kembali ke sekolah juga ya, bagaimana mereka memanajemenisasi ataupun bikin program bagaimana akhirnya handphone ataupun elektronik ini bisa ke arah yang positif daripada ke arah negatif. Ya, betul. Pak Tajudin, ini untuk larangan ataupun himbauan untuk larangan membawa handphone ini nantinya akan diberlakukan untuk siswa apa saja Pak? Apakah SD hingga SMA atau hanya SD hingga SMP saja? Ya, keseluruhan. Keseluruhan. Kita ingin jangan sampai dari tingkat dasar dia juga sudah ini. Jadi keseluruhan kita akan lakukan. Aturannya akan kapan diberlakukan ya?
Ya sebetulnya sudah ya, tinggal hanya mungkin action apa namanya untuk lebih kita concern saja mungkin. Kalau aturan-aturan kita sudah cukup untuk itu ya. Baik, terima kasih Pak Tajudin, terima kasih Mbak Retno telah hadir di Berita 1. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami di Berita 1.